Ya, bentar. Malam-malam nggak? Malam. Gimana sehat semuanya? Sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Udah pada masuk sekolah belum? Belum. Belum. Belum ya? Ricardo kapan masuknya? Tanggal berapa? 14. 14, berarti minggu depan. Ya. Kalau Ruth 14 juga. 14 juga. Oh, oke. Jadi selama liburan Ricardo ngapain? Hmm, bantu mama paling. Bantu mama apa? Sapu pel kamar. Kenapa? Sapu pel kamar. Satu kamar. Oke. Kalau Ruth selama liburan Di rumah. di rumah. Ngapain di rumah? Main. Main. Main apa? Main apa, Ruth? Main. Main TV. Nonton TV. Nonton gitu. Nonton. Oke. Nah, kakak mau tanya nih. Kan minggu depan udah masuk sekolah ya. Iya. Ricardo udah beli buku baru Iya. belum? Nggak dikasih tahu sih buku. Ricardo tuh Besok ambil. masuk SMP ya? Ya. Bener ya masuk SMP? Udah dapat sekolah? Udah. Udah. Oke, keren. Kira-kira Ricardo gimana nih? Mau masuk SMP? Takut apa semangat? Semangat. Semangat. Kenapa? Teman-teman Ricardo yang SD juga banyak masuk sekolah situ? Enggak. Enggak. Ada berapa orang? Ricardo doang? Ya. Oke. Kalau Ruth gimana? Sebelum masuk sekolah udah beli buku baru belum? Belum. Nanti Belum. baru beli. Nanti besok. Iya kayaknya sih. Oke. Nah, Ruth naik kelas berapa sih? Naik kelas 4. Naik kelas 4. Oke. Ruth kira-kira apa yang paling Ruth kangenin di sekolah? Main sama teman-teman. Main sama teman-teman. Siapa teman Ruth yang paling baik? Yang paling baik semua. Semuanya baik. Iya. Main apa biasanya di sekolah, Ruth? Biasa um, main kayak lompat tali, Hmm. kalau sama raket, sama basket. Oh, Ruth suka Ini olahraga lagi. juga. Iya. Oke. Kalau Ricardo di sekolah biasanya suka olahraga nggak? Eh, Olahraganya sih lebih lama, Lebih apa? lebih lama daripada pelajaran lain. Oh iya. Biasanya kalau olahraga ngapain tuh, Ricardo? Pertama praktek, baru kalau misal udah siap praktek boleh bebas. Tapi main olahraga aja bebasnya. Bebasnya apa? Main bola. Ya kayak main bola. Oh, Ricardo suka main bola. Ya. Berarti Ricardo suka nonton bola. Biasanya nonton sih. Apa? Tim Ricardo yang suka apa? Hah? Tim yang paling Ricardo suka apa? Olahraga. Mm-mm. Ya sepak bola. Ya apa? Apa nama klubnya? Nggak ada klub. Gak ada klub. Ricardo nggak suka klub bola. Nggak. Soalnya di sekolah buat timnya random aja. Nggak maksudnya klub bola di luar gitu. Misalnya suka Madrid, Barcelona gitu. Nggak suka. Enggak sih. Nggak ya. Oke. Oke deh. Tadi Ruth bilang kangen teman-temannya nih. Kalau Ruth, pelajaran yang paling Ruth suka apa? Yang paling Ruth kangen? Yang paling kangen itu PJOK. PJOK. Kenapa? Bebas ya? Iya bebas main. Kalau habis belajar main basket, kalau enggak main kayak bulu tangkis gitu suka. Kalau yang paling susah apa? Yang paling susah itu um, kayak main main itu bola kaki main. Ya, pelajaran yang paling susah. Oh iya, pelajaran paling susah itu IPA IPA. Kenapa IPA? karena susah kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang susah gitu. Hmm. Bukan gurunya galak.
Ah, gue juga agak-agak galak tapi gak galak gitu. Oke deh, gak apa-apa. Nanti kita belajar. Nah, sekarang tema kita hari ini adalah kita akan membuat tentang pengaturan awal. Nah, pengaturan awal itu kayak gimana sih, Kak? Nah, sebelum Kakak jelasin tentang pengaturan awal, Kakak mau ingat-ingat dulu ke kalian tentang apa yang kita pelajari minggu lalu tentang perulangan. Nih, Kakak mau tanya Ricardo, apa sih itu perulangan? Repeat. Repeat. Apa tuh? Perintah repeat tuh ngapain? Dia ulangin, ulangin. Mengulangin perintah-perintah yang lain ya. Ya. Oke, thank you Ricardo. Nah, jadi tadi Ricardo bilang kalau perulangan itu adalah sebuah perintah yang untuk mengulangi perintah-perintah yang lain supaya hemat langkahnya ya. Misalnya kita, minggu lalu kita jalanin robot, kita biasanya maju move forward kan. Misalnya maju 4 langkah, lebih dari 4 langkah, 5 langkah. Biasanya kita move forward sampai 5 kali. Tetapi kita sederhanakan menggunakan perintah repeat atau perulangan. Seperti itu. Oke, thank you. Udah jelasin. Nah, jadi hari ini nih kita mau mengatur atau memakai perintah untuk mengatur ukuran dari sprite. Nah, setelah itu kita juga akan membuat sebuah dialog animasi percakapan antar sprite. Bisa sprite-nya itu ada lebih dari satu ya. Jadi dia berbicara satu sama lain membuat sebuah percakapan. Nah, untuk yang pertama ini kita akan belajar tentang yang namanya pengaturan awal. Nanti akan ada perintah untuk menampilkan sprite dan juga menyembunyikan print. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu show dan hide. Nah, jadi ketika kita klik bendera, nanti ketika nanti kita klik bendera, kita pengen animasinya tuh awalnya tuh ngapain gitu. Apakah awalnya sprite-nya gede, apakah awalnya sprite-nya kecil, nah seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung login aja ke websitenya. Silakan. Silakan Nurut dan juga Ricardo bisa login. Kalau sudah login, bilang sudah, Kak. Gitu ya. Sudah, Kak. Ricardo sudah, Ruth sudah login. Kak, boleh Hmm, tanya login yang mana ya? Login itu, nah Ruth coba ambil buku, Ruth catat nih. Coba ambil catatan, Ruth. Kakak kasih akunnya, Ruth. Itu ya. Iya, buka yang Tempat yang kita ngerjain tugas-tugas kemarin loh. Tuh, kakak kirim di chat Zoom-nya. Ruth bisa catat ya di catatan. Atau di buku boleh. Ini login apa? ini. Coba tanya. Nah, itu akunnya Ruth. Ada di Kak, chat Zoom. loginnya apa, Kak? Ada di chat Zoom. Chat Zoom. Mm. Ruth boleh Ruth boleh tulis ya di buku catatan. Kalau nanti lupa. 9, 13. Hmm. Sudah?
Kakak ini yang di nomor berapa? Oke, kita ke lesson 3, nomor 7. Ricardo juga ya, klik nomor 7. Lesson 3, nomor 7. Oke, sebelum kita kerjakan, perhatikan ke layar kakak dulu. Kita akan ngerjainnya bareng-bareng. Tenang aja. Oke, seperti biasa ya, di tampilan sini. Sudah perhatikan semuanya? Perhatikan. Sudah perhatikan, Ruth? Sudah, Kak. Sudah, oke. Bentar. Nah, seperti biasa, eh, di latihan kita kali ini, misi kita ada di sebelah kanan ini ya. Ketika kita ngeklik benderanya, gambar harus dimulai dengan kanvas yang kosong, kanvas yang bersih. Kayak gini nih, kanvas kosong. Nah, ketika kita klik benderanya, maka kanvasnya itu akan terisi secara otomatis. Oke, gimana ya caranya? Nah, caranya kita ambil perintah when bendera klik, when bendera klik. When bendera klik. Oke, ingat-ingat tadi misi kita adalah untuk membuat kanvas yang kosong dulu. Penempatan awalnya adalah kanvas yang kosong. Untuk membuat kanvas yang kosong, kita ambil perintah switch costume. Lalu kita ganti jadi isel A. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Um, enggak, Enggak, Ruth udah pasang switch costume. Sudah dipasang switch kostumnya. entar. Switch kostum ganti isel A. Sudah, Ruth? Sudah, Sudah. Kak. Sudah, oke. Nah, buat apa sih switch kostum itu? Switch kostum itu adalah untuk mengganti kanvas ini, sprite yang kanvas ini, supaya kanvasnya menjadi kosong. Jadi ketika benderanya diklik, kanvasnya itu akan kosong dulu. Dia nggak akan isi gambar. Nah, sekarang kita mau kanvasnya ini terisi oleh gambar ketika kita ngeklik benderanya, seperti di contoh misi kita. Nah, seperti itu. Nah, caranya adalah kita akan pasang next costume, tapi jangan dipasang di puzzle dulu. Kita pasang di bawah aja. Kita pasang next costume. Lalu kita pasang dengan wait 1 detik di bawahnya. Tapi jangan disambungin dulu, terpisah. Bisa dulu ini. Next to ini. Terpisah dulu, jangan disambungin. Sudah? Terpisah ya, jangan sambungin dulu. Ini bukan. Tidak. Gitu.
Oke, sampai sini ada yang ketinggalan? Sudah, Kak. Sudah, Ricardo, aman? Oke. Nah, jadi perintah next costume ini adalah supaya kanvasnya ini berganti-ganti. Berganti-ganti kayak apa, Kak? Berganti-ganti, nih kayak gini. Dia akan terisi oleh gambar. Oke. Nah, untuk supaya eh, dia terisi oleh gambar, kita akan pasang perintah repeat di dalamnya. Lalu kita ganti jadi 3. Repeat 3 kali seperti ini. Kalau sudah, baru kita sambungkan ke perintah yang utama tadi. Bisa. Baik. Sudah, Kak. Sudah, Ricardo sudah? Udah. Nah, kalau sudah, kita coba lihat dulu. Kita klik benderanya. Udah benar belum ya? Oke, udah benar. Nih, ketika kita klik bendera, kanvasnya itu akan kosong dulu, lalu dia berubah menjadi terisi kanvasnya. Kalau sudah, klik cek. Kalau sudah, klik cek. Klik cek. Sudah? Sudah, Kak. Kita lanjut level 2. Oke? Ricardo, oke? Sudah? Udah. Oke. Oke, lanjut level 2. Kita baca dulu nih misinya. Misinya adalah seekor penguin sedang dalam perjalanan. Dan dia mulai perjalanannya itu dari daerah asalnya, yaitu Antartika. Nah, ketika kita klik bendera, penguinnya itu berjalan mulai dari Antartika, lalu ke hutan, ya, lalu ke padang pasir, seperti itu. Berubah-ubah terus latar belakangnya. Oke? Nah, caranya, pertama-tama masih sama kayak tadi, kita pasang perintah when bendera klik. When bendera klik. Ingat tadi, sudah kita pasang when-nya, tadi penguinnya berasal dari mana, Ruth? Berasal dari Berasal dari An Antartika. Antartika. Nah, Antartika itu rumahnya penguin. Dia bersalju. Untuk memulai perjalanan penguinnya dari Antartika, kita pasang perintah switch backdrop. Kita ganti ke Antartika. Ingat ya, switch backdrop, bukan kostum. Backdrop, bukan kostum. Switch backdrop to Antartika. Switch backdrop to Antartika. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang kakak mau kalian perhatiin layar kakak. Kita lihat penguinnya ini. Oke. Coba perhatikan penguinnya. Ketika kakak klik bendera, nah penguinnya kayak berjalan kan? Iya. Penguinnya kayak gerakan, kayak berjalan kan? Gimana ya cara bikin penguinnya berjalan? Oke, caranya kita akan menggunakan perintah yang namanya next costume, tapi jangan dipasang dulu. Kita pasang di bawahnya, terpisah dulu. Kita ambil next costume, Ambil next question. tapi terpisah. Jangan dipasang dulu.
Yang di atas. Next costume. Jangan dipasang dulu, tapi terpisah. Oke, jadi perintah next costume ini sama seperti level 1 tadi. Agar penguinnya ini terlihat berjalan. Oke. Nah, lalu kita pasang perintah wait di atas next kostumnya. Bisa isi. Pasang perintah wait di atas next kostumnya. Lalu kita ganti jadi 0,5 detik. 0,5 detik. 0,5. Nol titik lima. Bikin pas scroll. Scroll atas. Scroll. Sudah? Sudah, Kak. Sudah. Oke, perhatikan kakak lagi. Kenapa sih kita harus pakai wait? Supaya penguinnya itu animasinya nggak terlihat terlalu cepat. Supaya ada jedanya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan membuat penguin ini berjalan. Kita akan membuat penguin ini berjalan. Caranya kita pasangkan perintah repeat di dalamnya. Kita ganti menjadi 3. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Nah, perintah ini adalah, yang kanan ini, perintah ini adalah perintah untuk membuat penguinnya berjalan. Nih, kalau nggak percaya, lihat nih. Tuh, penguinnya udah jalan. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin perintah supaya latar belakangnya itu ganti-ganti. Kita mau bikin perintah latar belakangnya ganti-ganti. Pertama, kita mau pasang perintah next backdrop. Next backdrop. Dulu. Backdrop, bukan next costume. Next backdrop. Jadi backdrop itu adalah latar belakang, kostum itu adalah sprite-nya. Nah, supaya latar belakang yang ganti-ganti, kita pasangin repeat ke dalam next backdrop-nya. Oke, kita ganti menjadi 3. Sampai sini, sudah bisa ngikutin? Sudah. Sudah. Nah, lihat kembali layar kakak lagi. Kita udah bikin 3 macam perintah yang beda-beda ya. Iya. Oke. Nah, jadi kakak ulangi lagi. Perintah yang pertama ini adalah perintah untuk awal animasi supaya animasinya itu ada di Antartika. Itu ada di Antartika yang salju-salju. Lalu perintah yang next backdrop adalah perintah untuk kita mengubah animasi ini ke hutan, ke padang pasir, seperti itu ya. Nah, lalu animasi yang terakhir, animasi yang ketiga adalah kita buat animasi supaya penguinnya terlihat berjalan.
Nah, sekarang tugas kita adalah untuk menggabungkan semua animasi ini ke dalam satu buah perintah. Caranya, yang next backdrop ya, yang repeat next backdrop ini kita pasang dulu. Oke. Lalu, oke, silakan pasang dulu aja. Repeat next backdropnya kita pasang dulu. Ayo bang. Nah, kalau sudah, kita lihat nih benderanya. Kita klik bendera. Maka latarnya dia berubah. Tapi cepat banget ya. Nah, kita mau bikin penguinnya ini berjalan. Nah, perintah penguin berjalan tadi kita masukkan ke dalam repeat yang tadi. Seperti ini. Simpan atas slide. Nah, Sudah? Sudah. Sudah. Ricardo sudah? Sudah. Oke, kita lihat nih. Kita klik bendera. Oke, sudah benar. Kalau sudah benar, kalian klik cek di sebelah bendera. Sudah deh. Kita lanjut ke level 3. Udah siap level 3? Nah, level 3 ini ceritanya adalah sebuah penyihir. Seorang penyihir, dia pertama-tama dia muncul dulu nih. Penyihirnya akan muncul dulu. Lalu, penyihirnya akan meminum sebuah ramuan. Setelah penyihirnya minum ramuan, kemudian dia menghilang. Nah, contohnya ketika kita klik bendera, kayak gini nih. Oh, nah, waktunya untuk mencoba ramuan tembus pandang. Sep, langsung hilang dia. Kira-kira gimana ya? Nah, langkah pertama masih sama kayak yang tadi. Kita ambil perintah when bendera klik. When bendera klik. Oke. Nah, lalu ingat tadi. Pertama kali penyihirnya muncul. Oke. Penyihirnya muncul. Pertama kali penyihirnya muncul. Gimana ya cara bikin penyihirnya muncul? Caranya ada perintah namanya show. Show. Ada perintah namanya show. Dua orang aja. Ya. Dari mana? Dari kemarin emang dua orang. Tanpa orang. Nah, kita lihat nih. Kita klik benderanya. Oke, penyihirnya udah muncul. Lalu perintah yang kedua, penyihirnya mau minum ramuan. Penyihirnya mau minum ramuan. Ramuan rahasia. Itu nggak buat full aja. Lanjut. Ini Nah, udah full. ketika penyihirnya minum ramuan, penyihirnya itu ngomong sesuatu nih. Ngomong sesuatu dia. Waktunya untuk mencoba ramuan tembus pandang. Untuk membuat penyihirnya ngomong, kita ambil perintah yang say. Say hello, kita ganti. Waktunya untuk mencoba ramuan. Tembus pandang. waktunya untuk mencoba. Tembus pandang.
Oke, sudah? Sabar, Kak. Oke. Satu, dua, tiga. Men- mencoba, mencoba, Mencoba ramuan tembus pandang. Sebentar ya, Pak ya. Ya, sudah. Oke, Sudah, Kak. Ricardo sudah? Sudah. Nah, ketika penyihirnya ini meminum, lalu penyihirnya ini akan menghilang. Cara menghilangkan penyihirnya kita pakai perintah hide. Kita pakai perintah hide. Ide, di atas tuh. Itu, gambar-gambar. Oke, nah, jadi di sini ada perintah baru ya. Ada show. Show itu untuk menampilkan karakternya, menampilkan sprite-nya. Lalu ada perintah say. Say itu untuk membuat karakternya ini berbicara. Lalu ada perintah hide. Hide ini untuk menyembunyikan atau menghilangkan karakternya. Nah, kita cek dulu nih pakai bendera. Waktunya untuk coba ramuan tembus pandang. Sep, hilang dia. Kalau sudah benar, klik cek. Lanjut ke level 4. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Enggak. Nggak, di kartu ada. Nah, Nah, oke. Kamu tanya nih, tadi perintah untuk menampilkan karakter apa, Ruth? Perintahnya apa tadi untuk menampilkan karakter? Surat itu. Apa tadi perintahnya, Ruth, untuk menampilkan karakter? Nggak tahu? Ruth nggak tahu? Iya. Untuk menampilkan karakter tadi, yang pertama apa tadi? Show. Show. Oke. Nah, yang untuk menghilangkannya apa tadi perintahnya? Why? Hide. Oke, ingat-ingat ya. Oke, sekarang level 4 nih. Level 4 ada cerita baru lagi. Cerita seorang penyihir dan gurunya. Nah, jadi, ahli sihir akan menyusut atau mengecil di bawah pengaruh ramuan. Tapi ketika kita klik benderanya lagi, kita menjalankan proyeknya lagi, si ahli sihir ini akan kembali ke ukurannya yang normal. Nah, kita lihat ya, kita klik benderanya. Nah, ketika kita klik bendera, penyihirnya gede. Penyihirnya gede, lalu dia ngomong, ayo coba ramuan menyusut milikmu. Sep, ketika dia selesai ngomong, dia menyusut atau mengecil dia. Sep, seperti itu. Caranya mirip-mirip kayak tadi. Pertama-tama perintah when. When bendera klik, seperti biasa. Nah, tadi ketika kita klik benderanya, penyihirnya gede apa kecil? Ruth, Kecil. ketika kita klik benderanya, penyihirnya gede apa kecil? Ah, gede. Gede. Nah, cara untuk membuat penyihirnya gede, kita pakai perintah set size. Set size 100%.
kita atur ukurannya menjadi gede dulu, 100% dulu. Nah, jadi setiap kita ngeklik bendera, si penyihirnya ini akan gede terus. Setiap kita klik bendera nih, penyihirnya akan gede terus. Oke, tadi dia ngomong apa ya setelah kita klik bendera? Ayo coba ramuan menyusut milikmu. Masih ingat untuk ngebuat sprite yang ngomong? Perintah say. Lalu tadi ketikin dialog tadi. Ayo coba ramuan menyusut. Terus itu aku Ayo coba ramuan menyusut milikmu. ayo Udah? Oke. Nah, ketika habis dia ngomong, dia akan mengecil. Dia akan menyusut. Ada yang tahu nggak cara bikin penyihirnya ini mengecil? Siapa yang tahu? Ricardo tahu nggak? Set size to 30 di bawah. Set size to 30. 30%. Ya. Oke. Kenapa tuh? Kenapa 30%? Kenapa nggak 100? Buat dia kecil. Karena 100 tadi gede ya. Ya. 100 gede, kalau 30 itu dia akan mengecil. Oke, coba. Kalau sudah, kita coba klik bendera. Nah, kalau sudah benar, kita ke sebelahnya cek. Cek, cek, cek. Sudah, kita lanjut level 5. Sudah, level 5? Nah, level 5 ini ceritanya adalah sebuah balon, pertama-tama itu ukurannya besar. Besar banget. Nah, lalu kemudian balonnya ini akan mengecil. Nah, jadi dia dari besar ke kecil. Ketika kita klik Alif, bendera, mm-mm, Alif, ya, nomor nomor 4, 3 bisa dibantu. kenapa? Hmm, coba cek. Oh, bukan yang ini, Ruth. Bukan sprite yang ini, tapi sprite yang kaki-kakinya. Coba, Ruth, coba ke bawah, scroll. Yang ini, scroll sini. Nah, itu Ruth, pilihnya yang ini. Harusnya yang wizard. Jadi yang ini dihapus dulu.
Nah, coba Ruth pilih yang quotient-nya, pilih spread yang quotient di bawah. Nah, ini kan perintah untuk racunnya nih, ramuannya. Kita Ruth hapus dulu. Nah, jadi Ruth bisa dipilih ya nanti di sini spreadnya mau yang mana perintahnya, oke? Nah, kalau sudah cek aja. Oke, dicek. Oke, sekarang kita lanjut ke level 5. Nah, level 5 ini tadi ketika kita klik bendera, balonnya itu dari besar lalu kecil. Balonnya itu dari besar lalu kecil. Oke, ukuran awalnya itu adalah 200%. Jadi kita akan set size ke 200%. Set size ke 200%. Set size ke 200%. Ini adalah ukuran awalnya, ukuran awal balonnya. Nah, kalau sudah, untuk membuat balonnya itu mengecil, kita pakai repeat. Kita pakai repeat 10 kali, lalu kita pakai change size by minus 10, negatif 10. Negatif 10. Udah deh, kita coba pakai bendera. Nah, ketika kita klik bendera, balonnya gede, lalu dia mengecil. Tapi mengecilnya ini halus dia. Nggak kayak penyihir tadi. Kalau penyihir tadi kan mengecilnya dia langsung. Tapi ini perlahan-lahan. Tuh. Kalau sudah, cek seperti biasa. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Ah, aku gak mau tanya. Nggak mau tanya? Ya, Oke. Oke, kita udah selesai nih di latihan nomor 7. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada? gak ada. Nggak ada. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan kita nomor 8, kakak kasih waktu dulu untuk istirahat, mau ambil minum, ambil cemilan, atau mau ada yang mau ke toilet, silakan ya. Siapa yang silakan? Yang mau minum dulu, yang mau ke toilet dulu. Minum dulu, Kak. Boleh. Ricardo nggak mau minum? Oh, Ini. Oke nih, tadi kita udah belajar membuat
pengaturan awal. Kakak mau tak? Kakak mau tanya nih ke Ruth. Ruth, untuk membuat sprite atau karakter itu muncul, perintahnya apa tadi? Um, Show. Show. Oke. Hmm. Kalau atur ukuran, um, set, set size. set size. Oke. Kalau buat dia ngomong, berbicara, Um, say. side, Say. side. Oke. Good. Thank you, Ruth. Nah, selanjutnya kita akan latihan untuk membuat si karakter ini akan berbicara ke karakter lainnya. Jadi kita akan membuat sebuah percakapan. Nah, percakapannya kayak apa? Percakapannya itu seperti ini. Jadi akan ada 3 buah karakter ya. Akan ada 3 buah karakter, kelihatan nggak? Nah, yang pertama ini ada bapak-bapak nih, namanya Captain Kepler. Kita panggil Pak Captain. Pak Kapten, dia nanya nih, saya Captain Kepler. Saya adalah pemimpin dari ekspedisi ke Mars. Bagaimana kesiapan kalian? Dia bertanya. Nah, coba kalian perhatikan. Ketika si Captain ini berbicara, yang lainnya ini ngapain? Apakah mereka diam atau berbicara juga? Cara juga. Coba perhatikan. Si Captain-nya berbicara, saya Captain Kepler. Nah, yang 2 karakter ini dia diam menyimak Captain Kepler bicara, apa diam? Mereka berdua ini menyimak apa berbicara juga? Bicara juga. Bicara juga. Gimana ceritanya? Kalau Captain-nya bicara, yang lainnya bicara. Kan mereka jadi bertabrakan bicaranya. Nah, jadi ketika ada satu karakter berbicara, yang lainnya ini menyimak. Mereka diam. Mereka nggak ikut bicara. Oke? Nah, ketika udah punya kesempatan bicara, satu orang ini akan bicara nih, abang-abang hijau nih. Kita panggil abang-abang. Si abang ini, dia berbicara. Robot Mars sudah dilatih, Pak Kapten. Nah, setelah gilirannya dia bicara, yang lainnya diam. Seperti menunggu si abang-abangnya selesai bicara. Oke, jadi di sini ada sebuah aturan, ketika satu karakter berbicara, yang lain itu harus menunggu, harus menyimak. Oke? Coba bayangin ketika kalian di kelas, semuanya bicara, pasti ribut kan? Pasti bingung kan mau dengerin yang mana? Bener? Nah, jadi aturannya tadi apa? Apa Ricardo tadi aturannya? Wait, Ketika ketika satu karakter berbicara, yang lain harus menunggu. menunggu. Oke. Nah, di sini ada eh, sebuah alur dari percakapan yang akan kita buat. Jadi pertama tadi si kapten ini berbicara selama 3 second, 3 detik. Oke, Ruth tadi aturannya apa? Ketika karakter ada yang berbicara, yang lain Menung, menung, menunggu. Yang lain nunggu, yang lain diem. Yang lain nunggu orang yang berbicara selesai berbicara. Nah, ini Captain Kepler ini berbicara selama 3 detik. Berarti yang lain, apa tadi? Menunggu. Yang lain wait, yang lain menunggu.
yang lain wait. Selama berapa detik? Ruth? 3 detik. 3 detik. 3 second. Ya, Captain bicara 3 detik, yang lain diam dulu, menunggu dulu 3 detik. Oke, sudah nih. Sekarang adalah gilirannya si abang-abangan. Abang-abangannya udah bicara selama berapa detik, Ruth? 2 detik. 2 detik. Berarti Captainnya 3 detik. nunggu juga. Nunggu apa ngomong Captainnya? Ketika ada yang lain ngomong. Nunggu. Captainnya menunggu lagi selama 2 detik. Robotnya menunggu lagi selama 2 detik. Nah, sudah nih. Sekarang gilirannya si robot yang berbicara. Robot kuning. Berapa detik, Ruth? Robot kuningnya bicara? 2 detik. 2 detik. Nah, berarti Captainnya sama abang-abangannya menunggu juga selama 2 2 detik. detik. Oke. Sekarang yang terakhir nih, ada Captain yang berbicara. Berapa detik? 3 detik. 2 detik lagi. Oke, jadi gitu ya aturannya. Ketika ada yang berbicara, yang lain harus menunggu, yang lain harus wait. Nah, sekarang kakak akan ngajarin kalian berhitung. Kita akan berhitung hari ini. Oke. Tadi yang pertama kali ngomong adalah Captain. Sorry, 3 detik. 3 detik. Robot tunggu 3 detik. 2 detik. 3 detik. Yang ini tadi 2, Detik. 2. Yang ini 2, 2, 2 detik. 2, 2. Oke. Kita akan belajar berhitung. Nah, kalau di Scratch, tadi perintahnya apa? Untuk berbicara? Say, benar? Say. Berarti say selama 3 detik. 3 detik. Oke. Lalu habis dia say, wait selama 2 tambah 2, 2 detik. 4. Berarti wait 4 detik. Karena 2 tambah 2. Habis say, wait, lalu say lagi berapa detik? 2. 2 detik lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Urutannya setiap karakter, kita akan belajar caranya untuk menunggu orang lain berbicara. Oke, langsung aja kita mulai latihan kita. Ke nomor 8, silakan diklik. Nah, di level 1 ini, di level 1 dari nomor 8 tadi, ada percakapan 3 orang yang barusan kita bahas. Nah, di sini adalah alurnya bagaimana kalian untuk menyusun perintah-perintah dari say, wait, say, seperti itu ya. Setiap karakternya beda-beda. Nah, untuk mengubah karakternya ada di bagian bawah sini. Oke. Kalau Captain ngomongnya apa, kalau abang-abangan tadi ngomongnya apa, kalau robot kuning ngomongnya apa. Jangan lupa setiap sprite diawali dengan when. When bendera klik. Oke. Silakan dibuat sendiri
Contekannya ada di sini. Ada di misi kita. Contekannya ada di misi kita. Oke, silakan. Jangan lupa contekan dialognya ada di misi sebelah kanan ya. Kampus kan. Jadi care dia bagus. Terus Kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan aja ya, jangan malu-malu. Bookmark sudah dilatih. Board. Sudah dilatih. Nih, Ricardo bisa scroll ke bawah untuk lihat dialognya ada di bawah. Di rencana proyek. Nah, ingat Spasi. Sudah di bawah. jangan lupa di setiap karakter dipasangin perintah when. When bendera klik.
Ruth ada yang mau tanyakan? Enggak. Enggak. Oke. Lanjutin ya sampai level 4. Ya, Ricardo, sambil nunggu Ruth, Ricardo bisa eh, kerjain bonus yang bintang. Oke. Bisa dari lesson sebelumnya juga boleh, Ricardo. Oke, Ruth. Nah, di sini ada rencana proyeknya. Ruth bisa lihat. Nah, itu ada dialog-dialognya. Saya akan menekan Anda. Masih bendera-bendera. Dilihat dulu karakternya udah sesuai belum? Sprite-nya udah sesuai belum? Nah, Saya akan menekan Anda. Ya, Akan menekan kasih Anda. enggak. Bendera dua itu untuk Anda tidak akan bisa menangkap saya. Banyak saya. Itu menangkap ucap menangkap
dan Naruto. Tampilan saya bisa terbang. Saya bisa terbang. Saya bendera, bendera, bendera. Cek, tekan cek. Sebuah darah dari tiga fase. Hai, apakah Anda sudah pernah ke kastil? Sudah, betul, sudah. Pernah kastil, Cek apa? pertama, Ini 3 detik. sekarang bendera, lanjut, dua, sudah. Dua, ketiga. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Hmm, Ayo pergi bersama. Pergi, berapa detik? 3 detik. Sekarang, bersama. Gambar bendera.
Tunggu, tunggu 3 detik. Halo, belum, belum, belum. Gampang. Iko, bendera. Apakah ada kehidupan lain? Wait, Mana tuh? dua, ayo, tunggu. Dua, 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 tambah, berapa detik? Berapa? 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 Iya, benar. Itu mungkin, mungkin, itu wait lah.
ke sini. Nah, di situ baru bisa scroll. Dua detik. Alif sudah. Sudah. Alif sudah. Seperti apa namanya audio kapan? 9. Sembilan. Standar. Sembilan. Nah, sekarang udah selesai, Ruth. Sudah kak. Nah, kita kembali ke yang awal, website yang awal. Kita kembali ke halaman awal. Oke, buat Ricardo dan juga Ruth, kita akan kerjakan ke yang nomor 9 ini. Nomor 9 itu ada soal-soalnya, kita bisa kerjakan. Langsung aja, diklik nomor 9. Sifat apa? Nadia. Nah, yang nomor 1 tuh kira-kira apa aja yang berubah? Apakah kostumnya, apakah ukurannya, bisa lebih dari satu jawabannya.
Nah, kalau fisik, coba perhatikan baik-baik sebelum Ruth jawab. Kira-kira visibilitas ini benar nggak ya? Visibilitas tuh kayak penyihir tadi. Dia menghilang, dia muncul. Kira-kira beruangnya menghilang dan muncul nggak ya? Enggak, oke. Nah, lalu kostum bawahnya. Coba kira-kira eh, tampilannya berubah nggak ya si beruangnya? Berubah. Kalau berubah, tampilannya kira-kira beruangnya berubah nggak kostumnya? Nah, pertama dia bungkuk, lalu kedua dia berdiri. Nah, berarti dia berubah. Nah, Berarti kostumnya berubah. Berarti kostumnya berubah. Tuh. Coba nih, lihat. Beruangnya tadi, nih, pertama dia bungkuk, lalu dia berdiri. Kira-kira berubah nggak ya kostumnya? berubah. Berubah. Kalau berubah berarti checklist. Nah, lalu ukurannya. Ukurannya kira-kira beruangnya berubah nggak ukurannya? Berubah. uh, berubah. Nah, kalau berubah centang. Latar belakangnya berubah nggak? Latar belakangnya berubah nggak, Ruth? Berubah. Latar belakang Enggak. nggak berubah. Kenapa nggak berubah latar belakangnya? Dia di mana nih? Di Di hutan. Nggak berubah. Oke, coba dijawab. Oke, good. Lanjut. Hmm. satu. Oke, Ricardo udah beres? Sudah dicentang? Dah. Sudah. Oke, sebentar. Kita tunggu Ruth ya, Ricardo. Ya. Nah, ini. Tadi ingat-ingat aturannya. Ketika ada yang ngomong, yang lain harus menunggu. Jika ada yang ngomong, yang lain harus menunggu. Coba, kira-kira yang mana ya? Dicentang. Kalau sudah dicentang. Terus Oke, Ruth sudah. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke Zoom kakak ya. Kita kembali lagi ke Zoom-nya kakak. Kakak masih share screen nggak sih? Masih ya? Kakak masih share screen nggak? Nah, hari ini kita udah belajar tentang gimana caranya menempatkan perintah-perintah. Tadi kita belajar macam-macam perintah-perintah baru ya. Kakak mau tanya Ruth, waktu awal-awal tadi kita belajar perintah apa aja yang baru? perintah
ada show ya. show, Terus wa, wait, wait, um, say, say, bagus. Sama height ya. Sama height sama yang ngubah ukuran apa? Set, set size. Set size. Nah, itu adalah perintah-perintah baru yang udah kita pelajarin. Kira-kira dari perintah-perintah tadi sama yang kita belajar nyusun dialog, apa yang paling gampang menurut Ruth? say, Yang paling gampang. say, Apakah kita menyusun perintah yang baru atau menyusun perintah-perintah dialog? Lebih gampang mana? perintah baru, Yang baru. Yang show tadi ya, yang show, yang penyihir tadi. Kalau yang paling susah, yang paling susah, hmm, kalau yang dialog menurut Ruth susah nggak? susah, Susah. Kenapa susah? Padahal kan ada ini, ada panduannya. um, Banyak, banyak uh, perintahnya. iya banyak perintah. Hmm, Oke deh. Nah, sekarang kamu mau tanya Ricardo. Ricardo, tadi kita udah belajar perintah-perintah baru. Masih ingat nggak perintah apa aja? Nih, Ada show, terus show, height, say, say, wait, wait, sama ngubah ukuran apa? change size Set by. size. Set size ya. Nah, Right. kira-kira dari yang tadi tuh, dari kita belajar ngubah ukuran sama belajar nyusun dialog, yang menurut Ricardo susah yang mana? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak Ya ada. deh. Nah, minggu depan kita itu akan belajar namanya, kita akan belajar gimana kita membuat karakter-karakter ini, sprite-sprite ini akan merespon ketika kita menekan sebuah tombol di keyboard. Misalnya kita tekan spasi nih, kita tekan spasi, terus ada orang lagi ganti baju, misalnya. Misalnya kita tekan nomor satu, kita tekan nomor satu di keyboard, ada batu melayang, ada batu terbang, seperti itu. Nah, kita akan belajar minggu itu. Kita belajar itu minggu depan. Oke? Oke, Nah, sambil menunggu minggu depan, Ruth sama Ricardo juga bisa latihan di latihan bonus yang ada bintangnya ya. Mau yang lesson 3, mau yang lesson 2, mau yang lesson 1, itu bisa dikerjakan lagi. Oke? Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kakak akhiri teman kita hari ini. Terima kasih udah join, sudah bergabung malam ini. Kalian udah semangat malam ini. Ruth udah semangat, Ricardo udah semangat. Terima kasih banyak ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi di hari Kamis jam jam 7 waktu Indonesia Barat. Kalau di Ruth itu berarti jam 9. Ya, ingat-ingat ya. Hari Kamis malam. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kakak akhiri teman kita. Sampai ketemu lagi Kamis depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye. Sehat-sehat ya. Minggu depan udah masuk sekolah. Oke. Bye-bye Ruth. Bye-bye Ricardo.